Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Tri Indaryati Channel. Kali ini menyuguhkan cerbung bersuara Duhai Cintaku. Di episodenya yang ke-22 mengambil judul Mencuri Sedikit Elusan Tanganmu. Selamat mendengarkan cerbung bersuara ini dan semoga bisa menambah keceriaan hari ini serta mampu menghibur dalam keadaan apa saja. Pendengar, memang tidak gampang mempertahankan cinta, namun lebih asik jika kita bisa mempertahankan sahabat saja. Apakah memang demikian? Cinta itu sulit diraba, jauh dari dekapan dan tidak mudah untuk dipertahankan. Namun apakah kita akan lari dari cinta itu dan hanya puas dengan menjadi sahabat? Tunggu dulu. Dengarkan cerbung bersuara ini sampai tuntas, maka Anda akan mendapatkan sisi hiburan dan bisa mencari kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Hendra geblas pergi dari rumah Ara dengan membawa kemarahannya pada Rama, ia tidak ingin langsung pulang. Ia tidak ingin membawa kemarahannya ke rumah. Ia khawatir akan membuat suasana buruk di rumah, apalagi sampai memarahi orang rumah tanpa sebab. Ia mengarahkan laju sepeda motornya ke rumah Dio, teman main basket waktu SMA. Belum sampai ke rumah Dio, handphonenya bergetar terus. Ada telepon masuk. Sebetulnya ia ingin membiarkan saja. Nanti setelah sampai di rumah Dio, baru akan direspon. Bahkan kalau perlu, ditelepon balik. Tapi karena getaran HP-nya mengganggu konsentrasi Hendra dalam mengendarai sepeda motornya, ia memilih menepi dan membuka handphonenya. Dari Rama, katanya lirih, bicara untuk diri sendiri. Halo Ma. Ditahan nada bicaranya agar tidak terdengar marah. Di mana nih posisinya, Ndra? Di pinggir jalan? Iya, di pinggir jalan mana nih? Kasih Sherlocknya ya, aku ke sana. Tunggu aku ya. Tanpa menunggu jawaban Hendra, Rama mematikan HP-nya. Hendra menstarter motornya dan hampir ngeblas pergi. Tapi seperti ada yang menahannya. Ia matikan motornya. Tengok kanan kiri, cari tempat berhenti yang enak. Tidak jauh dari tempat Hendra berdiri, ada halte bis kota yang sudah tidak dipakai, tapi masih ada tempat duduknya. Hendra lalu mengarahkan motornya ke sana dan menge-share lokasi ke Rama. Sebetulnya ia masih mangkel sama Rama, tapi gak sampai hati juga kalau mau mengajukan. Mau apa sih Rama? Sambil menunggu kedatangan Rama, Hendra main HP, browsing beberapa website untuk mendapatkan berita olahraga. Hampir 30 menit Hendra menunggu dan akhirnya Rama muncul. Bro, maafkan aku ya. Bener nih, maafin aku. Rama mengelurkan tangan mengajak salaman. Sambil cengingas-cengingis, dia menepuk-nepuk pundak Hendra. Aku kan cuma bercanda, bro. Masa iya kamu aku suruh sama Ara? Gak mungkin lah. Masa teman makan teman? Berkata begitu, Rama mengajak Hendra tus. Hendra cuma mesem-mesem.
Melihat kesungguhan Rama meminta maaf, hilang sudah rasa marahnya. Namanya juga sahabat. Yuk Indra, aku traktir sebagai ungkapan kalau permintaan maafku itu tulus. Tuh, ada warung sate kambing di sana. Jarinya menunjuk warung sate di seberang jalan. Mereka berdua memanjakan perutnya. Masing-masing makan 1 porsi sate dan 1 porsi tongseng. Erlina memprakarsai pertemuan mereka berempat, tapi tidak di rumah Ara lagi. Erlin memilih tempat di kafe, di booking 1 ruang kecil menyerupai gazebo. Dan dipilih waktu yang sepi pengunjung, sekitar jam 4 sore. Betul juga perkiraan Erlin. Kafe masih sepi, hanya ada beberapa pengunjung yang sepertinya juga mencari waktu yang sepi. Ada 3 pasang pengunjung kafe, semuanya butuh privasi, sehingga pilih tempat duduknya di pojok-pojok tersendiri. Tepat seperti waktu yang disepakati, Ara, Rama, Indra, dan Erlina sudah sampai di kafe. Tentu saja mereka datang sendiri-sendiri. Rama sudah tidak ngampiri Ara lagi, dan Indra juga memilih datang sendiri. Bukan berarti mereka sudah tidak kompak lagi. Mereka masih erat bersahabat. Ketika mereka berempat berkumpul, suasana menjadi gayeng oleh canda tawa ria mereka. Seperti tak terjadi apa-apa. Mereka tetap kompak dan akrab. Ayo, mau pesan minuman apa nih? Erlina menawari teman-temannya untuk segera pesan minuman. Erlin yang mengundang, pastinya dia yang traktir. Pesan makan sekalian boleh nggak Indra tanya sambil tangan kanannya membuat gerakan memutar di atas perutnya, memberi isyarat kalau dia lapar. Dasar tukang makan, kerjaannya lapar melulu. Rama nggak tahan untuk tidak ngerjain Indra. Ara dan Erlina ikutan tertawa. Dan mereka saling menatap heran melihat Rama dan Indra sudah kembali akrab. Padahal terakhir kali mereka bertemu, mereka kelihatannya masih marahan. Sampai Indra langsung pulang tanpa pamit. Yang digoda cuma menunjukkan wajah cemberut sambil masih tetap pada gerakan yang sama, mengelus-elus perutnya tanda lapar. Malah sekarang gerakannya ditambah. Dia kempeskan perutnya, ditarik ke belakang sampai hampir lengket dengan punggungnya. Erlina nggak tahan melihat adegan lucu yang diperagakan Indra. Boleh Indra, boleh, silahkan. Erlin menyuruh Indra memesan makanan apa saja yang ia sukai. Aku juga sekalian Rama nggak mau ketinggalan. Mengetahui Rama juga ikut pesan makanan, Indra nggak bisa ngampet ketawanya, ngakak. What? Barusan menertawakan aku, malah ikut pesan juga. Kelakuanmu itu loh, Ma. Indra mengambil asbak plastik di meja dan melemparkan ke arah Rama. Untung bisa ditangkap dengan gesit. Ara dan Erlina tertawa terpingkal-pingkal. Hanya beberapa menit setelah Rama dan Indra selesai makan, Erlina sudah tidak tahan untuk segera menyatakan pengakuannya. Ara, Rama, aku dan Indra sudah putus. Kami sudah bukan sepasang kekasih lagi. Kami tetap bersahabat.
Hendra saya anggap sebagai kakakku. Hendra mesam-mesem dan hanya mengatakan, iya. Erlin melanjutkan kalimatnya. Bukan berarti saya dan Hendra ikut-ikutan mengikuti jejak kalian loh. Hanya kebetulan saja keputusan kita sama. Jadi kita berempat ini sekarang menjadi sahabat saja ya. Ara dan Rama saling bertatapan. Apa yang mereka dengar tidak pernah mereka sangka. Apa-apaan sih kalian? Ara gak bisa melanjutkan kalimatnya. Kerongkongannya tercekat. Apakah sudah kamu pikirkan dengan masak-masak, Tondra? Tanya Rama dengan wajah sedih. Hendra menjawab dengan nada suara yang tidak ada keraguan. Sudah. Dan mulai sekarang kamu bisa jalan bareng sama Erlina, Ma. Hendra berkata sinis. Kata-kata Hendra bagaikan sebilah pisau tajam menusuk langsung ke jantung Rama. Pedih, bahkan berdarah-darah. Namun dia tidak bisa marah dan tidak membalasnya juga. Rama merasa kata-kata Hendra persis seperti yang ia katakan ketika ia putus dengan Ara. Sepedih apapun hati Rama, ia hanya diam. Tak mungkin dia marah pada Hendra, karena sebelumnya dia pun melakukan hal yang sama pada Hendra. Hendra tak berani menatap wajah Rama. Ia pura-pura mengaduk gula yang ada di dalam gelas minumannya yang tinggal beberapa tegukan lagi. Erlina menitikkan air mata mendengar dirinya ditawarkan kepada Hendra. Mantan kekasihnya itu tidak peduli lagi pada dirinya. Keterlaluan. Hendra tak peduli dengan muka sedih Rama dan acuh saja dengan tangisan lirih Erlina. Semua yang menyakitiku harus merasakan sakit juga. Demikian isi hati Hendra. Rama dan Erlina harus menerima balasannya. Tentu saja semua itu hanya diucapkan Hendra di dalam hatinya saja. Hahaha, santai, aku kan cuma berguru saja, ya kan Ma? Rama tidak menjawab. Ia tahu kalau disindir. Hendra melakukan sama persis seperti apa yang ia dulu lakukan kepadanya. Ara tak tahan dengan suasana kaku seperti itu. Saling sindir, saling menjatuhkan, meskipun dikemas dalam guyonan, namun tetap saja ada gurat luka dalam setiap wajah. Oke, sekarang kita bicarakan hal lain saja ya. Kita adalah 4 sahabat. Kita harus saling menjaga, mendukung, menopang, menguatkan, dan menghibur. Kita mungkin memang tidak berjodoh sebagai pasangan, namun kita pasti berjodoh sebagai sahabat. Ara mencoba menyadarkan teman-temannya bahwa sebagai sahabat mereka harus setia. Menjaga hati sahabatnya adalah syarat persahabatan yang paling utama. Jangan sampai menyakiti, mengkhianati, apalagi melecehkan. Sangat tidak pantas untuk seorang sahabat. Ayo Rama, Hendra, Erlina, dan aku sendiri mengikrarkan persahabatan kita ini. Friends forever. Menjadi teman selamanya.
Ara lalu menaruh tangan kanannya di tengah meja dengan posisi telapak tangan tengkurap. Diikuti Erlina, lalu Rama, dan yang terakhir Hendra. Mereka mengucapkan ikrar persahabatan, diakhiri dengan bersalam-salaman dan tawariyah. Hendra melepaskan tangannya, disusul tangan Rama yang ditumpangkan ke tangan Erlina. Ia elus lembut tangan Erlina yang ada di bawah tangannya, sebelum akhirnya ia lepaskan. Tidak ada yang menyangka, karena begitu cepat dan tidak kentara. Tidak juga Ara yang tangannya berada paling bawah. Semua menyangka sahabat. Sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Cerbung Bersuara Duhe Cintaku episode ke-22, mencuri sedikit elusan tanganmu. Bagaimana pendengar? Anda terhibur? Mudah-mudahan begitu ya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan Cerbung Bersuara ini. Tuhan memberkati.